Shalom saudara-saudara, kembali dengan saya penginjil Riza Tresna dan hari ini kita akan memulai sesi pembelajaran doktrinal kita. Jadi kalau saudara-saudara melihat seluruh konten di Instagram maupun Facebook saya selama 1 minggu kemarin itu memiliki satu tema besar yang sama, yaitu bicara tentang doktrin. Itu menjadi satu pengantar sebelum kita masuk ke dalam pembahasan doktrinal kita pada hari ini. Mengapa? Karena itu menjadi dasar perlunya kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh belajar tentang doktrin. Bagi saya, dan itu yang saya percayai, bahwa kita sebagai orang Kristen, maka kita hanya bisa bertumbuh dalam iman dengan benar, dengan sehat, tidak bisa hanya dengan menggunakan perasaan atau emosi kita saja, tapi melalui pemahaman kita akan firman Tuhan yang benar. Dan bagaimana kita bisa dapat pemahaman yang benar itu? Yaitu waktu kita belajar Alkitab yang disistematiskan dalam bentuk sebuah doktrin. Doktrin sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Doktrin sangat penting bagi keselamatan kita. Tentu mengatakan demikian, saya tidak berkata bahwa doktrin bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang mengatakan demikian. Karena kita semua meyakini, kita satu, bahwa keselamatan hanyalah oleh karena anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Doktrin tidak akan menyelamatkan saudara. Namun doktrin itu akan menolong kita mengerti dengan benar apa artinya keselamatan. Doktrin tidak menyelamatkan, tapi akan menolong saudara mengerti apa artinya hidup sebagai seorang percaya. Nah, karena itu, saudara-saudara sekalian, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan doktrin hari ini, saya mau kasih ada beberapa pengantar sedikit. Yang pertama, ada beberapa ayat yang bisa kita lihat berkaitan pentingnya doktrin ini. Terkait waktu, saya tidak akan sempat membacakannya. Namun beberapa ayat itu seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat ketiga. Kalau saudara bisa baca nanti, saudara akan lihat di situ Paulus menyatakan ada ajaran-ajaran yang salah, yang lain. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, false doctrine. Paulus sudah ingatkan. Atau dalam 2 Yohanes 1 ayat 9. Di situ Rasul Yohanes mengatakan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, dia tidak memiliki Allah. Begitu penting peranan doktrin dan pengajaran itu, sampai Rasul Yohanes katakan kalau dia tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, dia tidak memiliki Allah. Namun yang lebih keras lagi yang Rasul Yohanes katakan selanjutnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, 5, dan 6. Saya akan bacakan untuk ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 1, 5, dan 6. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 5, mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6, kami, maksudnya Rasul Paulus dan para rasul lain, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara lihat ayat ini, saudara-saudara sekalian. Rasul Yohanes, Rasul Paulus, bahkan Rasul Yohanes begitu keras dia mengatakan kami berasal dari Allah. Apakah ini satu pengakuan, klaim yang arogan? Merasa paling benar? Ataukah waktu dia mengatakan demikian bahwa yang tidak mendengarkan kami, dia tidak berasal dari Allah? Apakah Rasul Yohanes sedang menghakimi? Sedang memecah belah? Sedang tidak ada sama sekali begitu kaku, sangat tidak ada toleransi sama sekali dengan pengajaran-pengajaran yang berbeda? Saya percaya Rasul Yohanes maupun Rasul Paulus, dia bukan sedang menghakimi. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu ajaran itu salah dengan begitu saja. Namun sesuatu ajaran yang salah, doktrin yang salah, maka itu harus dikatakan salah. Bukan dari otoritas kita, namun dari otoritas firman Tuhan. Menguji seperti Rasul Paulus dan Yohanes berani katakan dengan klaim yakin. Bukan sombong, bukan menghakimi. Kami berasal dari Allah. Ajaran yang didengar dari kami, maka dia berasal dari Allah. Kalau yang bukan dari itu, dia tidak akan dengarkan kami. Berarti doktrin begitu penting. Berarti ada doktrin, ajaran yang benar, dan ada yang tidak benar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita, khususnya saudara, orang-orang awam, bagaimana bisa mengerti apakah ajaran yang diajarkan di gereja saudara,
oleh pengajar Alkitab di gereja saudara, apakah betul itu doktrin yang memang Alkitab ajarkan? Atau itu hanya diambil dari Alkitab, tetapi bukan itu yang diajarkan sebenarnya. Saya akan berikan paling tidak 2 hal, saudara-saudara sekalian, untuk saudara menguji apakah betul doktrin yang diajarkan di gereja saudara betul itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Yang pertama, cara mengujinya, parameternya, sebelum saudara mengatakan ini salah, tidak bisa sembarangan, tapi kalau itu salah harus dikatakan salah. Yang pertama, mengujinya dengan core belief kita. Core belief atau keyakinan iman Kristen kita yang sudah ribuan tahun dipegang oleh gereja hampir di seluruh dunia. Itu keyakinan iman kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya. Itu menjadi satu ujian pertama, parameter untuk saudara menguji apakah doktrin yang diajarkan ini itu benar masih sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak. Yang pertama, ada beberapa core belief. Namun ada beberapa saja yang mau saya sampaikan saudara-saudara. Yang pertama, core belief kita. Keyakinan iman kita sebagai seorang Kristen. Bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Ketiganya setara, sederajat keilahiannya. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih berkuasa. Jadi jika ada orang yang mengajarkan atau gereja mengajarkan bahwa Allah Bapa lebih tinggi daripada Yesus, atau Yesus lebih tinggi daripada Allah Bapa, atau Roh Kudus itu hanya satu roh yang bukan sebuah pribadi, maka saudara harus hati-hati. Bukan itu ajaran yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara harus uji. Allah kita adalah Allah Tritunggal, setara sederajat. Begitu saudara mengatakan atau ada orang yang mengatakan bahwa Allah Bapa lebih tinggi daripada Yesus Kristus, maka itu bukan yang diajarkan oleh para rasul. Itu ujian pertama. Parameter pertama untuk kita menguji. Lalu selanjutnya juga keselamatan kita adalah karya Allah Tritunggal. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya karena satu pribadi saja, itu bukan yang diajarkan Alkitab. Alkitab jelas mengajarkan keselamatan kita adalah karya Allah Tritunggal. Allah Bapa yang merencanakan keselamatan. Allah Bapa sebagai inisiator, dia merencanakan sejak kekekalan siapa yang dia akan selamatkan. Lalu Allah Anak Yesus Kristus, dia yang menggenapi karya keselamatan. Dia yang datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Bukan Allah Bapa yang datang ke dalam dunia, tapi pribadi kedua Yesus Kristus. Lalu Allah Roh Kudus pribadi ketiga, dia yang menerapkan iman, aplikator. Dia yang menerapkan iman di dalam hati kita sehingga kita percaya kepada karya pengorbanan Kristus. Karya Allah Tritunggal, Allah Bapa inisiatornya, Yesus Kristus sebagai eksekutor, Roh Kudus sebagai aplikator. Saudara harus uji itu. Dan yang ketiga, core belief kita. Kita sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa keselamatan hanya karena anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang mengajarkan bahwa keselamatan itu kita bisa peroleh, tidak cukup melalui karya pengorbanan Kristus, perlu kita tambahkan perbuatan kita, usaha kita, maka itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Ayat-ayatnya akan nanti bisa kita lihat bahwa jelas keselamatan hanya adalah karena anugerah. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 salah satunya bahwa kita percaya kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan kita. Itu hanya oleh anugerah dan melalui iman kepada Kristus. Iman adalah sarana yang melaluinya kita mendapat anugerah keselamatan. Itu ujian yang parameter yang ketiga untuk kita menguji sebuah doktrin. Lalu yang keempat, Yesus Kristus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Jadi kalau ada ajaran gereja yang mengajarkan, mempertanyakan keilahian Yesus maupun kemanusiaannya, maka itu bukan ajaran Kristen. Iman kita mempercayai bahwa Yesus Kristus, dia adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Dua natur Kristus ini ada dalam diri Kristus. Bagaimana bisa seperti itu? Kita tidak akan mampu mengerti dengan jelas. Hanya iman kita percaya. Dia, kalau dia bukan Allah, maka dia tidak bisa bangkit. Kalau dia bukan manusia, dia tidak bisa mati pada peristiwa Jumat Agung yang baru saja kita lewati. Dan yang kelima, salah satunya core belief kita. Kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Kita percaya, kita pegang, inilah firman Allah. Sola Scriptura hanya Alkitab. Sola Gratia hanya anugerah. Sola Fide hanya karena iman. Solus Christus hanya karena Kristus.
dan soli Deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Itu parameter pertama saudara-saudara. Untuk saudara bisa memahami bagaimana saya bisa menguji satu doktrin. Itu masih doktrin yang diajarkan Alkitab atau tidak. Yang kedua, cara mengujinya. Dari inti pengajaran Yesus dan para rasul. Jelas, Yesus mengajarkan selama dia ada di dalam dunia 3,5 tahun pelayanannya. Yesus mengajarkan berkali-kali kepada setiap orang yang mau mengikut dia. Yesus katakan, kalau kamu mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, baru kamu bisa ikut aku. Yesus tidak pernah menjanjikan kalau ikut dia, kamu saya beri kekayaan, saya beri kesuksesan, kemakmuran. Tidak ada. Jadi itu mengujinya, ajaran Yesus. Yesus juga katakan, amanat agung yang kita tahu, kau pergi beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Yesus tidak katakan kamu pergi, sembuhkan orang sakit, lakukan banyak mujizat supaya orang percaya dan bertobat. Enggak. Yesus katakan kau pergi, beritakan Injil, sehingga seorang percaya, orang bertobat dan percaya kepada Kristus. Kalau pada saat memberitakan Injil Allah melihat perlu terjadi mujizat, maka dia pasti lakukan itu. Tapi perintahnya jelas, pergi, beritakan Injil. Dan banyak lagi saudara-saudara, tapi inti pengajaran Yesus dan para rasul yang harus kita pegang untuk bisa kita menilai apakah ini ajaran Yesus atau tidak, adalah ajaran Yesus. Itu berpusat pada diri Kristus, bukan pada diri kita. Kalau bagaimana saya tahu ajaran ini berpusat pada diri saya atau pada diri Kristus? Saudara bisa uji sendiri, apakah ajaran itu membawa saudara untuk melihat Allah. Allah ada untuk saudara, untuk kasih yang saudara mau, untuk semua ikutin yang saudara mau, atau saudara ada untuk Allah, untuk menyembah dia, untuk melayani dia. Kalau yang itu, maka itu berarti ajaran yang berpusat pada Kristus. Kita ada untuk Allah, bukan Allah ada untuk kita. Dua hal ini, saudara-saudara, sebagai sebuah pengantar, bagaimana saudara bisa menguji sebuah doktrin yang diajarkan, itu masih Alkitabiah atau sudah menyimpang dari Alkitab. Nah, jadi hari ini saudara-saudara, kita akan membahas dari pertama kali dari doktrin Allah. Saya akan membahas beberapa doktrin yang penting. Setelah ini akan bahas doktrin keselamatan, doktrin manusia, doktrin tentang Roh Kudus, doktrin tentang dosa, dan ada banyak kita akan belajar sama-sama. Tapi sebagai awal adalah doktrin Allah. Mengapa doktrin ini harus di awal? Mengapa harus doktrin Allah yang saya taruh di awal? Saya kutip dari satu teolog terkenal di Amerika, Clark Pinnock, dia katakan demikian. Tidak ada doktrin yang lebih penting dari doktrin Allah. Karena tanpa doktrin ini, seluruh visi iman Kristen menjadi kabur. Jadi sebelum kita bicara tentang keselamatan, penciptaan, tentang dosa, tentang manusia, nomor satu kita harus mengerti dulu doktrin Allah. Allah sumber segala sesuatu. Itu alasan pertama. Dan alasan kedua, kenapa? Karena di dalam doktrin Allah ini nanti di sesi kedua dan ketiga saya akan bahas tentang providensia Allah, pemeliharaan Allah, serta kedaulatan Allah. Khususnya dalam konteks kita saat ini, di mana kita sedang seluruh dunia menderita akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana doktrin Allah ini bisa menolong kita sehingga kita bisa melihat dengan benar seluruh yang terjadi ini. Berdasarkan doktrin Allah yang kita akan pelajari. Itu yang pertama. Durasinya berapa lama? Saya setiap sesi, nanti saya akan bagi menjadi 3 sesi. Masing-masing sesi kurang lebih 15 menit. Kecuali sesi ini karena tadi ada pengantar, mungkin sedikit lama. Lalu topik tiap sesi. Jadi pertama, hari ini adalah tentang doktrin Allah. Pertama, apa artinya mengenal Allah? Apa artinya mengenal Allah? Ini sangat penting saudara-saudara. Mengapa? Karena ada perbedaan yang besar antara kita mengenal Allah atau kita mengenal tentang Allah. Nah, dari mana kita tahu kita ini sungguh-sungguh mengenal Allah atau kita cuma mengenal tentang Allah? Tahu siapa Allah, tapi kita nggak kenal dia. Itu yang akan kita belajar hari ini. Sesi kedua, kita akan belajar tentang providensia Allah, pemeliharaan Allah, dan penderitaan manusia. Mengapa penting topik ini yang kedua? Karena kalau Allah betul Allah yang memelihara umatnya, memelihara dunia, Allah yang penuh kasih. Mengapa
Allah biarkan dunia saat ini menderita seperti ini? Mengapa Allah izinkan? Apakah bertentangan kasih Allah dengan penderitaan? Atau apakah Allah itu seperti seorang psikopat yang senang melihat manusia menderita? Tentu tidak. Kita akan belajar itu tapi di sesi kedua nanti, providensi Allah. Lalu sesi ketiga terakhir, kita akan belajar dengan tema tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Ini juga sangat penting. Ini masih terkait sedikit dengan sesi kedua, tapi ini lebih detail lagi. Bagaimana kita bisa melihat seluruh keputusan-keputusan yang kita putuskan, seluruh yang kita lakukan, itu semua ada dalam wilayah kedaulatan Allah. Tanpa Allah mengintervensi kehendak bebas kita. Kita lakukan itu dengan kehendak bebas kita. Kita harus tanggung jawabkan itu. Tapi itu semua ada dalam kedaulatan Allah. Tidak terjadi di luar kedaulatan. Itu kita akan bahas nanti di sesi yang ketiga. Nah, di sini yang terakhir juga saya mau menginfokan sebelum memulai doktrin Allah, ada 3 buku yang saya pakai. Jadi pengajaran ini bukan saya karang-karang sendiri, bukan saya dari pemikiran saya yang saya sendirian, tapi saya hasil studi. Saya studi dari 3 buku. Yang paling utama selain dari buku-buku yang lain, itu menjadi dasar dari studi saya, kemudian dasar dari seluruh apa yang saya ajarkan hari ini. Jadi buku yang pertama adalah Mengenal dan Bergaul dengan Allah. Itu tulisan dari Pendeta Yakub Susabda, dosen saya waktu saya kuliah di STT Reform Indonesia. Buku pertama itu. Buku kedua Knowing God yang ditulis oleh teolog terkenal J.I. Packer. Dan buku ketiga The Doctrine of God yang juga ditulis oleh teolog sangat terkenal John Frank. Nah, 3 buku ini itu menjadi dasar studi saya. Jadi saya mungkin ada beberapa saya sebutkan itu kutipan perkataan dari siapa, tapi tidak bisa semuanya. Tapi yang jelas 3 buku inilah yang menjadi dasar pengajaran saya hari ini. Nah, satu lagi terakhir, tentu saya sadar ini tidak bisa sampai mendetail. Waktu kita tidak cukup, jadi saya akan bahas secara general, tidak bisa sampai mendetail sekali karena keterbatasan waktu dan kekayaan doktrinal yang begitu luas. Tapi semoga nanti setelah kita kembali normal, pandemi ini berlalu, kita bisa berkumpul kembali, saya akan membuat kelas tatap muka. Sehingga kita bisa diskusi dengan lebih mendalam, bisa tanya jawab di dalam kelas itu nanti. Tapi untuk sementara paling tidak saudara mendapat gambaran doktrin Allah dari 3 sesi ini. Terus saudara-saudara, sesi doktrinal ini yang dibagi menjadi 3 sesi, yang masing-masing sesi akan dipublish pada hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, pada pukul 19 malam di YouTube channel saya. Saya akan informasikan juga di akun Instagram dan Facebook saya terkait hal ini. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.